Kami hanya sederhana sekali. Suatu ketika mimpi kami tempat ini bisa nyaman, layak dikunjungi teman-teman baik dari luar kota, luar provinsi untuk belajar. Bahkan saya ingin sekali menyiapkan anak-anak lokal yang sini yang pintar bahasa asing, pintar bikin sesuatu gitu. Silahkan berkarya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama ngobrol bareng Denti. Kali ini saya ada di Kelurahan Ganduwetan, Kecamatan Ngadirjo, Kabupaten Temanggung, bersama narasumber kita yang luar biasa, Pak Fatah Ipung. Ya. Beliau owner Sibiru. Pak, saya begitu dengar Sibiru yang saya bayangkan adalah warna biru, betulkah? Ya. Oke. Betul. Jadi warna biru di sini akan kita kulik habis dalam ngobrol bareng Denti. Pak Fatah, ya. Nama Sibiru tentu ada analoginya. Kemudian Sibiru itu kalaupun warna biru, asal birunya itu dari mana, Pak? Nah, ini yang sering banyak ditanyakan teman-teman. Ini birunya dari mana ini? Katanya warna alam. Nah, warna alam itu kebanyakan kan coklat, kuning dan sebagainya. Nah, kami kebetulan menanam dengan jenis Strobilanthes cusia. Strobilanthes cusia. Cusia. Itu tanaman, Pak? Tanaman. Oke. Dan ini mengeluarkan pigmen biru. Kalau yang dulu banyak Indigo Vera tinctoria, Indigo Vera arecta, ada yang asli Indonesia itu namanya Marsedenia tinctoria. Kalau di Kalimantan itu namanya Tarum ringat. Nah, tapi semuanya ini mengeluarkan warna biru. Pigmen biru. Oh, jadi dari tanaman. Dari tanaman. Berarti asal mulanya dari tanaman Strobilanthes cusia ini, kemudian Pak Fatah olah menjadi pewarna alami. Pewarna alami dengan bentuk pasta dan powder. Dalam bentuk pasta dan powder. Dan powder. Untuk mewarnai apa saja, Pak, itu? Itu untuk, kalau dulu-dulu itu khusus untuk mewarnai kain, denim itu khususnya waktu Belanda datang sini itu kan proses untuk dibawa ke sana. Nah, kita kan sudah bisa ngolah sendiri, dipakai sendiri. Dan untuk benang, nah benang ini biasanya untuk tenun ATBM atau sekarang ada saya sama teman itu juga untuk denim juga. Gitu. Jadi untuk pewarna kain sama pewarna benang. Kain dan benang. Oh, ya. Saya kembali lagi ke tumbuhan ataupun tanaman, Pak. Siapa, Pak, yang menanam Strobilanthes cusia itu, Pak? Nah, ini dulu saya mencari ini kemana ya untuk menanamnya. Dan ini jelas butuh tanaman dengan lahan yang luas sekali. Karena dari 1 ton itu cuman menjadi bahan baku, bahan jadi pasta itu cuman 10%. 10% dari 1 ton? Dari bahan baku. Bahan bakunya itu daun? Ya. Daunnya kering atau basah itu? Basah. Wow. Nah, ini kan butuh banyak. Dan banyak sekali lahan. Sebagai saya yang di kaki gunung ini kan nggak mungkin punya tanah seluas itu. Nah, kami mengajak petani. Oh, bermitra dengan petani. Saya coba ngobrol-ngobrol sama petani dan itu nggak mudah loh, Bu. Oke. Itu meyakinkan mereka untuk menanam itu. Susah sekali. Bahkan pernah saya ini ada lahan bagus sekali, atasnya pohon jambu dan di tempat yang tinggi. Saya bilang, ini punya siapa? Punya saya, Pak. Boleh enggak ini saya tanamin indigo ini? Strobilanthes cusia. Mikir-mikir. Wah, dia nanti saya yang menanam, saya yang mengolah, terserah nanti yang mengerjakan siapa, tetap saya bayar. Pak Fatah sudah memberikan itu ya? Nah, sama bibitnya? Sama bibitnya, semua free. Nanti saya
saya yang membiayai semua. Nanti kalau sudah waktunya panen, PNKB istilahnya untuk kamu semua. Silahkan nanti saya yang beli. Itu enggak mau, Bu. Enggak mau? Nggak mau. Tahun pinten niku, Pak? Itu 2016. Mereka masih mikir-mikir karena Masih asing mikir-mikir. bagi mereka Asing. ya. Oke. Takutnya sudah nanam tidak dibeli. Tidak di. Nah, karena saya punya teman yang di sana akrab, ada 3 orang. Nah, ini sering ngobrol sambil ngerokok. Kalau orang Temanggung itu ngobrol sambil tengwe. Tengwe, ngelinting dewe gitu aja. Ya. Nah, itu ngobrol-ngobrol. Ada yang 3 orang itu mau berkorban. Jadi, udah Pak, lahan Lahannya saya dipakai. bisa dipakai. Berapa di saat Jepang. itu? Luasannya sekitar berapa? Itu belum luas sih. Hanya berapa ya? Mungkin 3 itu kisaran 2 hektar ya. Oh, 2 hektar. Dari 3 Daerah Muntita, orang Pak? itu. Daerah mana? Itu daerah Wonoboyo, Wonoboyo. Kecamatan Wonoboyo, tapi di desa Kleseman ya. Kleseman. Oh, di bawahnya Bojong itu ya. Awal-awal di situ. Tapi situ. sekarang udah meluas. Luasannya banyak. Udah sampai Tretep, udah sampai kemana. Bahkan saya nggak tahu mana aja tempatnya, orangnya siapa aja nggak tahu saya. Oh. Dan kan istilahnya saya sama apa ya mitra yang satu yang saya suruh jadi apa istilahnya yang ngurusin semua tani. Oh, jadi mereka koordinatornya. Ya, Jadi udah dipasrah ke petani gitu ya, Pak ya? Jadi siapa yang menanam siapa aja, nanti panennya yang di mana urutannya itu siapa dulu itu sudah ada. Mereka sudah ngordinir sendiri ya. Iya. Tadi Pak Fatah menyampaikan bahwasanya itu bisa ditanam di bawah jambu. Iya. Atau di bawah pohon Kopi. Oh, berarti itu tumbang sari, bukan Tumbang sari. hanya khusus strobilantes, bukan ya? Tumbang sari. Nah, dulu saya kan sebelum usaha ini kan mempelajari dulu pasarnya. Iya. Pasar Jadi, untuk pewarna ini. Pewarna. Nggih. Saya pelajarin, oh ternyata ini luas sekali dan yang produksi masih jarang. Dan itu menurut saya masih asal-asalan produksinya. Iya. Nah, kemudian ini yang membuat saya tertarik. Saya mencoba untuk gimana atau caranya ini bisa diterima oleh pembatik atau penenun. Karena itu menjadi bahan baku bagi pewarnaan kain dan Di sini di mana ya saya harus menanam. Kalau tanaman di sini kan kebanyakan kan tembakau, nggih, terus sayuran. Nah ini kan nggak mungkin suruh nanam, ini lebih sulit lagi. Nah saya melihat karena ini cuma butuh matahari 30% tanaman ini, jadi saya coba lihat ke negeri asalnya. Saya ke Taiwan, saya ke Thailand. Oh, jadi dari Thailand, Taiwan. Saya belajar ke sana, Iya. ke Thailand dulu, baru Taiwan gitu. Nah, di Taiwan itu hampir sama iklimnya dengan yang di Indonesia. Saya lihat dari sana pakai ini apa, paranet. Nah, ini kalau di apa istilahnya diterapkan di sini itu mahal sekali. Nah, makanya saya belajar ini kalau di bawah pohon jambu atau pohon kopi gimana ya, bisa enggak gitu. ya gitu. Nah, kemudian saya survei, saya lihat itu kok banyak rumput-rumput aja. Terus ini kayaknya sayang sekali ya kalau rumput. Nah, saya coba ini biar nggak mengganggu tanaman pokoknya. Tanaman yang di apa istilah tanaman pokok petani kayak kopi, apa itu jambu, tembakau, sayur. Oke. Ya, artinya ini kan juga untuk meyakinkan petani bahwasanya nandur ataupun menanam Strobilantes Chusia itu ada manfaatnya dan bahkan ada nilai ekonominya. Betul. Dan sekarang sudah berjalan ya Pak ya. Oke, jadi ini tanaman Strobilantes Chusia. Kemudian bisa menjadi bahan baku untuk pewarna kain dan juga benang. Itu ceritanya bagaimana Pak?
Jadi proses pengolahannya Pak. Jadi Fatah. kalau proses pengolahan itu sederhana saja. Jadi dari tanaman itu kita fermentasi dengan air. Oke. Air tanpa Masih daun dikasih, itu. tanpa dikasih apapun. Yeah. Kemudian ini paling tidak 3 hari. 3 hari 3 malam. difermentasi. Ya. Kemudian sudah mengeluarkan pigmennya. Nah, pigmen ini nanti yang Diolah. Jadi dipisahkan dengan daunnya. Air hasil fermentasi itu kemudian diaerasi. Istilahnya orang Jawa digebur, diaduk tapi sambil dimasukin udara. Nah, di situ kurang lebih 2 jam lah, kalau 2 jam. Jadi sampai buihnya habis dan ini dikasih perekat kapur, kapur tohor itu sebagai perekatnya. Nah, ini cuman untuk menangkap pigmen-pigmen yang liar itu supaya ngumpul jadi satu. Kemudian karena kapur itu berat, dia akan mengendap dan endapannya ini yang kami pakai. Yang diolah Jadi menjadi pasta. pasta. Iya. Pasta itu seperti ini Pak. Ya, ini pasta bentuknya seperti ini Bu. Jadi kayak pasta gigi Kat ya itu ya. Nggih, nggih. Jadi ini adalah bahan baku pewarna kain yang dihasilkan dari tanaman Strobilanthes Cusia yang ditanam oleh mitra-mitra Pak Fatah yang alhamdulillah sekarang sudah pada mengenal ya dan sudah tahu nilai ekonominya sehingga ini bisa digunakan untuk pewarna kain. Tentu saja juga dicampur dengan yang lain. Lalu Pak Fatah ini selaku pelopor ya di Temanggung ini, bahkan mungkin di Jawa Tengah ya Pak ya? Bukan di Jawa Tengah, tapi di Jawa. Itu yang Di pertama Jawa kami. malah. Dan terluas di Indonesia ada Masya di Allah. Temanggung. Oh begitu? Iya. Terluas di Indonesia, Terluas di Indonesia. untuk pengolahan Strobilanthes tanamannya. untuk tanamannya. Oh, dan yang kemudian diolah menjadi pasta ini. Ini yang biasanya Pak Fatah pasarkan, itu pastanya ini? Iya. Itu di mana saja Pak untuk memasarkan pastanya ini? Hampir seluruh Indonesia ya, di mana ada kerajinan kain atau tenun, itu si biru hadir di situ. Jadi dari Lombok, Flores, Bali, Kalimantan, pakai ini Tapanuli, iya. Di mana ada kerajinan itu untuk pewarna birunya, alhamdulillah ngambil dari Temanggung. Berarti suka ikut ini ya kayak Inakraf, suka ini. Ya. Oh, begitu ya, Selalu ikut Inakraf. Lalu Pak, ini keunggulannya apa? Ini kan sebagai pewarna alami yang betul-betul alami toh. Keunggulan dari pasta atau pewarna ini apa Pak? Jadi kalau untuk mewarnai itu kalau benar ya. Metodenya. metode untuk mewarnai itu kain dan warnanya itu lebih awet warnanya. Wantek gitu kalau Kain sudah bahasanya Temanggung. sobek, udah bosan, warnanya masih kuat bandel, ya. masih kuat. Yang dipakai Pak Fatah ini sudah berapa tahun ini? Ini kalau nggak salah 6 tahun. 6 tahun. Warnanya masih membiru. Tapi udah mulai pudar-pudar. Tapi untuk 6 tahun untuk pewarna ini juga bagus juga kan udah berulang kali dicuci ya. Iya. Dan ini bisa masih bisa dicelup lagi jadi baru lagi. Oh iya ya. Tapi kami nggak lakukan karena untuk mengukur aja. Iya, seberapa lama. Jadi keunggulannya apa Pak? Apakah karena alami itu apa gitu keunggulannya lebih? Selain warnanya? Kalau keunggulannya itu tentu ada beberapa akademis yang riset ke sini, misalnya dari ST3 itu ST3 itu Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung itu dengan antibakterinya. Jadi kalau mungkin aman untuk kulit juga ya. Menurut ya secara ilmiahnya ya. Gitu. Tapi kalau keunggulan sesama pewarna indigo, alhamdulillah kami lebih menonjol karena ini campuran kapurnya sedikit. Jadi
Saya pikir kalau keuntungan sedikit tapi banyak yang pakai itu sama aja. Jadi banyak, dan kadang-kadang yang membedakan itu kan produsernya. Jadi apa istilahnya, ada yang kepingin keuntungannya lebih banyak. Nah ini campuran kapurnya atau Terutama ada kapurnya, campuran ya. apanya itu dibanyakin gitu. Jadi harganya sama tapi kualitasnya kurang. Itu yang membuat keuntungan lebih banyak. Jadi si biru ini mengutamakan kualitas dan mutu. Ya, Nah, dan keberlanjutan daripada ketersediaan bahan baku yang memang benar-benar disesuaikan dengan permintaan ya. Karena memang konsumen sekarang itu udah cerdas loh Pak. Betul. Pak, kalau boleh saya diceritakan ini apa ya yang di depan sini. Biar kita semuanya tahu. Nah, ini gula singkong. Oh, ini Pak. Iya. Ini berarti bisa dimakan? Bisa. Oh benar bisa. Bisa untuk minuman juga bisa. Tapi juga rasanya kalau manis-manis singkong itu ya kayak gitu, kayak ya alami lah ya. Tapioka ya Pak ya, kayak tapioka. Oh jadi ini gula yang berasal dari singkong. Singkong. Fungsinya untuk apa Pak? Untuk reduktor, untuk membangkitkan warnanya. Jadi ketika produksi pasta itu kapur itu menangkap pigmen, tapi kalau ini nanti untuk melepas dari kapur. Oh, biar betul-betul ini jadi kapurnya di bawah, pigmennya yang di atas. Gitu. Kemudian yang untuk mewarnai kain atau benang itu kan pigmennya. Yang di atas. Yang di atas, yang jernih tapi itu sudah warna. Reduksi yang benar-benar warna yang dibutuhkan. Terus yang mengendap itu jadi sampah dong Pak? Iya. Tapi itu juga buat buat apa? Limbahnya kan? Limbahnya. Buat apa Pak? Itu buat gantungan kunci. Jadi bisa diolah lagi menjadi kerajinan. Untuk mewarnai juga, tapi yang bukan yang kain ya, atau mungkin yang ya untuk souvenir atau apa. Yang penting itu limbahnya setelah diolah itu kan tetap biru Bu. Birunya biru ya alami yang berupa kayak tepung atau endapan itu? Endapannya kayak mungkin bisa dibilang kayak semen dicampur pasir itu ya, kayak seperti itu tapi lembut itu. Jadi itu hanya dicetak kayak kuda lumping, terus dicetak. Bisa ya, jadi nanti bisa mengeras gitu ya? Bisa mengeras. Jadi biasanya buat ada yang buat kalung, ada yang buat gantungan untuk kunci, jadi untuk aksesoris ya. Jadi semua bahan ternyata terpakai ya, limbahnya juga terpakai. Kalau ini Pak, ini apa ini? Ini limbah bunga, apa istilahnya bunga ini. Kalau kita membuat larutan, itu kan ada buihnya. Ya. Nah buihnya ini sering disingkirkan. Ditangkap gini, diambil. Disingkirkan, kadang dibuang juga. Nah ini kan kalau tidak diambil, kalau untuk mewarnai kain misalnya, itu nemplek, ini akan menjadi belang. Oh iya, sering kayak ada powdernya atau apa ya? Itu ya. Ini belang. Nah, bikin belang gitu ya. Bikin belang itu. Nah, itu kita singkirkan dan ini saya keringkan, dan ini yang dari buihnya itu. Ya, ini yang untuk melukis. Untuk buat cat di kanvas itu sih bisa. Atau kan di kain? Kalau di kain belum. Berarti di kain bisa, cuman kalau dicuci masih bisa hilang. Itu masih bisa larut ke air. Terus untuk ini juga anak-anak di Temanggung itu yang kreatif itu sering bikin itu kerajinan yang kayak kemarin itu itu gantungan kunci juga, itu dalamnya kan biru-biru, itu pakai ini. Jadi ini semua kepakai ya Pak? Kepakai semua. Jadi dari mulai endapannya sampai buihnya yang di atas itu terpakai semuanya. Terpakai semua. Dari daun Strobilanthes Chusia. Kalau tumbuhannya itu sendiri kan terdiri ada batang, ada bunga mungkin Pak? Ada. Bunganya buat apa Pak? Bunganya itu malah nggak kepakai karena sebelum berbunga udah dipanen. Begitu. Jadi panennya kira-kira berapa bulan Pak untuk tanam? Kalau dari awal nanam
itu bisa 6-7 bulan. 6-7 bulan. Tapi dari panen pertama sampai panen selanjutnya itu 3-4 bulan. Jadi per 3-4 bulan panen. Oh, itu dalam tumbuhan yang sama terus tinggal Iya. dipetik. Yang dipetik daun yang paling atas atau bawah? Yang dipetik duluan. Sama batangnya. Jadi dari ujung pucuk itu sampai batangnya kira-kira 30-40 senti. Iya. Kemudian nanti tumbuh lagi gitu. Iya. Oh, jadi Dan nggak diganti tumbuhnya lebih bibitnya? banyak lagi, tidak. Jadi istilahnya kalau kita bilang trubus. Iya. Oh. Jadi iya. tumbuh tunas. Nggih. Nanti 4 bulan panen, tumbuhnya Oke. lebih banyak lagi. Oke, kembali lagi ke ini material ini. Jadi ini adalah campuran dari pasta dan gula. Ini untuk pewarnanya. Ini adalah reduksi ya Reduksi. dari pengolahan ini tadi yang pastasi biru. Kemudian mungkin ada limbah yang lainnya Pak yang bisa Ada. dimanfaatkan. Ada. Kan Dan- mengingat ini iya. kan alami ya. Ini anu ya Bu ya. Iya. Ini satu-satunya yang memakai gula singkong kami. Jadi kami riset sendiri di sini dari memakai gula merah yang dulu mbah-mbah pakai gula merah, kemudian yang sekarang ini dipermudah pakai hidrosulfit. Hidrosulfit itu kimia, sama fungsinya, cuman itu limbahnya kan nanti sama dengan Yang limbah kimia. sintetik. Nah, Oke. ini menghindari dari memakai buah-buahan sampai ke molase dan macam-macam. Itu terakhir saya makainya ini. Itu ya. Iya. Ini Nah, sudah ini melalui sudah perjalanan panjang untuk riset ini ya. Iya. Ini pakai Formulanya ini ini. sudah murah, mudah, cepat, hasilnya juga. Ini juga dihasilkan di sini. Ini di Temanggung juga, tapi bukan kami. Iya, jadi Bapak juga bermitra untuk resep ini ya. Resepnya. Oh, Dan ini resep ini sudah, alhamdulillah sudah kami patenkan, Bu. Oh iya. Sudah ada patennya ya. Sudah ada patennya. Oke, jadi si biru yang kemudian menghasilkan pasta dan pewarna alami, yang ini juga merupakan salah satu keunggulannya, termasuk sampai ke limbahnya pun sudah termanfaatkan. Nah, sekarang kita beranjak kepada Bapak kan punya mitra selanjutnya, karena kalau mitra untuk menanam, juga mitra untuk kemudian menjadi beberapa produk turunan, seperti yang di sini, Pak. Saya dari tadi melirik kain ini terus, Pak. Ini kan berarti Bapak mungkin ngerangkul untuk pembatik, terus penenun mungkin. Itu memang yang Bapak lakukan? Iya. Untuk Biasanya setiap produsen pasta indigo iya. itu mempunyai cara sendiri-sendiri. Istilahnya banyak penjual bakso itu punya resep sendiri-sendiri. Nah, banyak yang tanya ini produk mana itu. Jadi pemasarannya sudah ketuk tular apa istilahnya? Ya, ketok tular, ya, tular. biar banyak, itu, ya, sudah tahu. Banyak sekali yang penasaran kenapa pakai gula singkong, terus caranya katanya mudah, jadinya kok birunya. bagus. Nah, itu sering kami diundang ke sana. Diundang dan Edukasi kita juga? Iya, sebagai iya. narasumber dan ini yang membuat mereka percaya. Itu jadi dari situlah jadi merasa mudah, hasilnya bagus. Nah, ini nanti cerita sama yang lain. Ya, yang namanya getok tular itu tadi ya. Jadi dari pewarna ini kemudian dimanfaatkan oleh para pembatik, penenun utamanya, dan mungkin ada produk lain, Pak, produk turunnya. Ini lagi ke arah sana. Jadi kayak kalau yang sudah itu perca-percanya itu perca-perca Kepakai juga? Udah dari dipakai kain yang semua. nggih. Itu sudah kepakai semua. Iya. Dan mungkin yang baru yang produk Tusia by Si Biru itu yang termasuk bestsellernya itu boneka ratu. Handicraft juga. Iya. Dari apa, Pak, itu? Itu kan dari benang itu dirajut, Iya. dibikin itu. Itu padahal warnanya cuma biru putih, Bu. Dan itu orang kalau lewat, khususnya orang Jepang, Singapura, Tertarik ya? ya itu kalau lewat di kami itu selalu kok lucu. Anak-anak mahasiswa itu selalu, dan ini laris sekali. Warnanya biru putih. Biru putih.
Itu yang bikin anak Temanggung juga, namanya Mbak Esi. Ini yang dulu katanya masih nyari kerja ke sana kemari, belum rezekinya. Sekarang fokus. Sekarang fokus dan Mbak punya siapa namanya? anak Mbak Esi. Mbak Esi. Iya. Oh, iya. Jadi dia bikin fokus ini. Dan udah di rumah udah gini Racun. terus. Dirajut terus. Iya, karena itu. Terus ada produk apa lagi Pak selain itu? Kami lagi sama teman Jogja, mungkin Ibu Pirsa namanya apa? Tegel kunci itu Tegel, udah terkenal sekali, udah sejak tahun 2027. Nah ini kami mencoba mewarnai tegel itu dengan limbah ini. Yang dengan ini? Ya. Oh. Kebetulan contohnya ini tadi saya cari belum ketemu itu. Jadi Dan mewarnai itu keren tegel? sekali. Iya. Untuk tegel yang tebel itu Pak? Iya. Itu dan itu satu-satunya di Indonesia. Bahkan mungkin di dunia yang memakai warna alam. Sudah dipasarkan Pak? Belum, ini lagi. Kita tunggu launchingnya nanti. Iya. Siap. Berarti itu Nanti tegelnya? launchingnya di Bali. Oh, begitu ya. Tegel, Bu. Oh, jadi dengan mewarnai tegel. Iya. Jadi kita nanti bikin udah masuk motifnya pakai ini. Pakai ini ya. Dan kami udah coba 1 tahun, itu warnanya tidak pudar dan masih kuat seperti- ya. masih kuat. Jadi memakainya yang limbah ini. Iya. Yang tadi dibuat dari tangkapan buih. Iya. Oh, jadi kalau yang ini untuk kain dan benang, yang ini untuk yang tangkapan buih yang sudah direduksi. Itu untuk lukis, untuk tegel tadi gitu. Ada kiat apa Pak Fatah untuk kemudian masyarakat jadi tahu, karena ini di sini kan ada potensi nih. Iya. Potensi itu mulai dari nanam, kemudian mengolah bahan baku menjadi pasta, kemudian dari pasta ini banyak sekali produk turunannya. Ini artinya kan peluang potensi ekonomi Iya. yang bisa dikerjakan oleh siapa saja. Iya. Begitu kan Pak Fatah? Iya. Nah, mungkin ada kiat apa yang jelas tadi yang saya dengar Pak Fatah itu rajin sekali untuk mengedukasi Iya. dengan mengadakan berbagai pelatihan. Iya. Itu kan otomatis nanti feedbacknya kan juga ke si biru Kembali juga. ke si biru, Nah, iya. mungkin apa yang membuat kemudian si biru ini sekarang terkenal loh Pak? Ya. Kalau terkenal enggak sih. Banyak Pak yang sudah mengenal Pak. Iya. Jadi saya selalu main ke tempat anak-anak muda yang mungkin sasarannya anak muda. Jadi kamu lagi bikin apa toh ini? Nah di situ saya melihat, saya berpikir ini bisa nggak diwarnai biru dengan indigo khususnya, gitu ya. Cuman kayak gitu aja. Kalau misalnya bisa, ayo kita coba dulu. Kalau bisa, ayo kita bareng-bareng. Nanti kamu yang produksi, warnanya pakai punya kami. Nanti kami punya pasar sendiri. Nah, ayo bareng-bareng gitu. Jadi Pak Fatah aktif sekali untuk apa namanya istilahnya jemput bola juga ya. Ya, karena terus terang saya itu bukan orang seni dan memang tidak bisa seni. Jadi apa tahu ini bagus, tapi nggak bisa mengerjakan. Jadi pengen mengerjakan sesuatu seperti ini, tapi tangannya nggak nyambung lah istilahnya. Nah itu terus terang, terus kami sama anak-anak muda yang kayak anak-anak SMA yang sekarang lagi seneng ulik-ulik kayak itu yang saya ajak. Biasanya datangi ya, yang dia senang seni atau apa, Bapak coba mengenalkan dengan pewarna si biru. Oh, jadi basicnya itu ya. Basicnya. Dan mereka sudah juga melakukan ya. Alhamdulillah sudah banyak, Bu. Banyak ya. Sampai mana aja Pak kalau jalan-jalan untuk kalau yang untuk kolaborasi ini kami di lokalan aja Temanggung, anak-anak Temanggung. Tapi untuk yang khusus tegel itu ada di Jogja. Lalu pemasaran ini sendiri Pak, ini mungkin tidak hanya di dalam negeri jangan-jangan. Betul Pak? Udah Betul. sampai luar? Kami sudah sampai Jepang, Malaysia. Kemarin setengah bulan yang lalu itu ke Amerika untuk di sana, untuk workshop di sana. Itu terus Australia juga, tapi Australia kebanyakan mintanya yang ini yang sudah dibikin. Buat apa mereka Pak kalau yang ini? Sama Ibu, sama. Jadi buat mewarnai kain. Oh, iya. Nah, apa namanya caranya bagaimana Pak sehingga kok orang Amerika dengar, Australia dengar, seluruh Indonesia juga dengar? Tempat
Indonesia itu, khususnya Bali, Jogja, itu kan tempat untuk wisata orang asing. Nah, itu kadang kayak di Bali, itu sering tanya, ini tanaman, ini warna apa, dari apa, itu selalu teman-teman yang ada di Bali itu menunjukkan saya. Begitu juga Jogja. Relasi juga. Dan mereka ini ya. main ke tempat sini, main ke tempat kebun, tanya-tanya, nah ini yang jadi pelanggan. Oh, akhirnya ketok tular lagi gitu. sampai Amerika, apalagi dunia medsos ini kan luar biasa ya Pak ya. Betul. Oh, jadi apa namanya, si biru ini mendunia loh Pak. Mendunia. Dari asalnya dari Temanggung. Nah, kemudian mungkin dari beberapa yang Pak Fatah sudah tempuh dari perjalanan semacam ini, mungkin ada semacam angen-angen, kalau bahasa Temanggungnya angen-angen atau harapan. Iya. Karena kami pun ingin, saya kemudian anak turun kami juga ingin tetap si biru ini tetap ada sebagai apa namanya, salah satu, siapa tahu ini local wisdom juga yang ada di Temanggung. Harapan apa Pak yang ingin kemudian Pak Fatah wujudkan? Ya, kami hanya sederhana sekali. Suatu ketika mimpi kami tempat ini bisa nyaman, layak dikunjungin teman-teman, baik dari luar kota, luar provinsi, untuk belajar. Bahkan saya ingin sekali menyiapkan anak-anak lokal yang sini yang pinter bahasa asing, pinter bikin sesuatu itu, silahkan berkarya di sini. Gitu. Jadi tamu datang itu sudah nyaman di sini. Itu aja sih, Bro. Jadi, saya mungkin pergi-pergi udah mulai saya kurangin juga. Bapak fokus juga produksi, tapi sekarang apa saja bisa ditempuh ya. Jadi pengen Bapak ini tempat si biru ini bisa nyaman untuk semuanya untuk belajar. Dan untuk belajar. Jadi kalau saya boleh tarik kesimpulannya Pak, kesimpulan dalam arti ini untuk memotivasi kita semuanya. Ya, siapapun kita, yang namanya orang sukses itu berproses, ya kan Pak? Betul. Dan berproses itu tidak mudah, tapi juga tidak sulit bagi orang yang gigih, ikhtiar berusaha. Seperti beliau saat ini, Pak, saya di hadapan Pak Fatah, dan beliau selalu mempunyai semangat untuk mengedukasi, ya kan? Untuk memberikan ruang-ruang sebagai peluang dan bisa diakses oleh siapa saja yang mau berusaha. Karena ternyata potensi itu ada di sekitar kita. Dan tentu bisa dilakukan oleh siapa saja yang bisa tahu aku ini kapasitasnya sebagai apa. Dan ini ruang sangat terbuka di Si Biru. Jadi teman-teman, sederek sedulur, para generasi muda yang mempunyai semangat juang, gitu ya. Dan disinilah salah satu ruang yang bisa mewujudkan mimpi kita semuanya. Jadi dari alam akan kita olah menjadi sesuatu yang bermanfaat, dan kita tidak meninggalkan dan tidak cuek dengan kondisi alam, karena kita juga mengolah limbahnya, dan kemudian dari potensi ini pun kita juga bisa mendapatkan banyak manfaatnya, gitu kan? Kita jaga alam semesta bersama Si Biru. Nah, dan Si Biru mendunia untuk kita semuanya. Katanya Pak Fatah. Terima kasih informasinya, semoga menjadi penasaran Pak. Ini bersama ngobrol bareng Denti di sini, dan ini saya ingin perjalanan untuk menangkap banyak potensi yang ada di daerah, dan salah satunya hari ini bersama Si Biru, Pak Fatah Ipung, yang sudah mendunia. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Top Marco Top, mantap.